Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sika Koswara di channel Asikan Desain Konstruksi, channel yang mengupas tuntas dunia arsitektur interior furniture. Di video kali ini ada konten podcast Arsi Katanya, yang dimana kita kedatangan sahabat lama saya, yaitu dengan Bapak siapa, Pak? Rendro. Wow, Bapak Renda, yoi. Panggilannya Ndro aja. Oh, Ndro. Iya. Pandro. Enggak, Ndro. Ndro kasih ini Ndro. Bukan. Oh, bukan. Trennya memang Ndro. Oh. Sudah lama kita tidak jumpa ya, Pak ya? Sekitar Ada 1,5 tahun ya. Beliau ini teman-teman ahli spesialis desain signage ya. Kita perkenalkan Pak, kita di sini ada konten Arsi Katanya. Coba tolong informasikan pada teman-teman yang ya mungkin buat teman-teman yang pengen belajar terkait masalah desain signage ya. Apa itu signage, Pak? Kira-kira, Pak? Awal kalau kita bicara signage, yang paling kritik itu kalau kita ditanya kerja di mana? Gitu. Oh, Konsultan. oh, konsultan apa tuh? Dia jawab banyak ya. Iya. Atau konsultan arsitek gitu. Ketika kita jawab konsultan signage, mereka Bingung, betul. Karena memang kayaknya sih minim informasi ya. betul. Sosialisasinya memang agak sedikit berkurang ya. Sebetulnya memang itu bisa dikatakan profesi baru atau bagaimana, Pak? Oh enggak, itu profesi boleh bilang sudah beriringan atau dengan arsitektur. Oh gitu. Iya. Kalau boleh tahu fungsi dan perannya tuh signage itu apa sih, Pak? Di basicnya signage sendiri, kata atau kalimatnya signage papan petunjuk Papan petunjuk atau informasi. informasi. Ya. Oh. Jadi yang namanya desain signage itu untuk mempermudah di mana pelaku gedung atau karya arsitektur itu jadi lebih mudah gitu. Oh, Karena gitu. masing-masing punya identitas sendiri, masing-masing punya tunjuk arah arrow-nya, Oh, gitu. direksionalnya, kayak gitu. Itu biasanya ditempatkan di hanya gedung saja atau rumah tinggal juga bisa atau Prinsipnya apa? sih fungsinya Informasi, ya, memberikan informasi. Fungsinya di mana pemakaiannya mempermudah dia mencapai tujuan itu, dia mengetahui identitas bangunan atau fungsinya, terus dia juga secara ini lebih mengingat gitu. Oh gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat bangunan yang biasa memakai signage itu rata-rata fungsinya bermacam-macam. Contoh kayak bangunan mall gitu, Mall. berdampingan sama office, Oh, gitu. atau berdampingan sama apartemen. Kalau kita sering trennya bilang ini namanya mixed use. Oh gitu. Apa itu mix, Pak? Mixed use, mix campuran use dipakainya gitu. Oh, saya pikir. Kalau zaman dulu tuh disebutnya kondominium. Wah, Jadi bukan doang ya kondominium. Jadi satu area itu Iya. banyak fungsi. Banyak fungsi. Oke. Hampir dibilang di tren sekarang kan developer atau pengembang itu rata-rata mereka menggabungkan fungsi-fungsi. Untuk mall, untuk ya supaya ramai mall itu dibikin apartemen. Kemudian fungsinya juga ditambahin dengan office, dengan parkiran dan segala macamnya. Oke. Kalau di elemennya apa aja, Pak, kira-kira Ya, untuk desain? jadi ketika kita masuk ke area tertentu dari mixed use kawasan Kondominium tersebut, itu. kondominium itu, kita begitu masuk aja pasti mau kemana kita gitu, atau dari jauh itu gedung Orang apa? bingung ya. Iya. Orang yang baru masuk ke tempat yang baru, kadang bingung. Betul. Tunjuknya kemana nih? Makanya dibutuhkan desain. Signage itu ya. Oh, berarti kayak sama kayak di tol ya. Kalau di tol kan kita Ya, sudah ada petunjuk. direksional. Itu salah satunya signage Ya, ya. itu bagian dari di kalau kita Berarti bisa dikasih nama dengan secara bahasa umumnya plang kali ya? ya, Atau beda? bahasa inilah ya, Bahasa umumnya lah gitu. bahasa awam gitu. Bahasa kerennya kan signage gitu ya, ya. ya signage sih memang bahasa luar ya, bahasa luar, ya. ya. Luar diri kita ya, papan informasi. Tapi memang sudah teradopsi ke bahasa kita gitu. Kita nyebutnya signage. Tapi memang belum Oke. sebagian besar masyarakat kaum kita merasa masih asing. Terus ada kategori nggak sih, Pak, terkait pasti. masalah signage itu? Jadi ketika Tolong dijelaskan.
di suatu gedung tinggi itu atau bangunan yang bilang tinggi, pasti kan orientasinya keluar. Contohnya per radius berapa kilo, berapa ini, maka dibutuhkan satu ID name di buildingnya. Berarti ada regulasinya ya, Pasti. terkait masalah ukuran atau bentuk pajak, warna, segala macam, semua ada filosofi dari tersendiri ya. Iya. Di signet yang khusus ditempatkan di building itu kita namakan dengan high level ID. Oh, yang artinya apa itu Pak? High itu tinggi, level itu ya levelnya. ID-nya ya ID, penamaannya, dan itu juga menyangkut terkait masalah proporsi, Pasti. bentuk, ukuran, ya kan, sudut pandang, yang ideal seperti apa ya. Di kita praktisi signet ada ilmunya gitu lah. Itu masuk ke kategori arsitek apa desainer ya sebetulnya signet itu? Keilmuannya ya. Ya. Dan bagi teman-teman yang ingin barangkali teman-teman yang kebingungan nih dari STM ya kan, atau sederajat lah yang pengen hobi di bidang signet, dia ke arah mana kira-kira sekolahnya itu? Masih arsitektur sih. Masih arsitektur ya. Cuman memang masuk ke spesialis gitu. Spesialis ya. Sebetulnya bukan spesialis ya, kayak Itu sendiri. spesifik ya. Iya, saya sendiri juga awalnya kan arsitek gitu kan. Awalnya arsitek. Akhirnya jadi kecimpung di bidang signet. Oh gitu. Ya. Itu ada tipe-tipenya nggak sih Pak signet itu? Iya. Saya Banyak mungkin tadi di awal bahwa ketika kita sudah skala besar dengan radius pencapaian besar masuk ke high level ID, kemudian juga ada low level ID atau medium level ID. Medium itu artinya posisi di tengah-tengah, bisa di kanopi, bisa di middle of buildingnya. Kalau level ID posisi di pedestrian atau di landscape-nya. Nah itu untuk khusus penamaan bangunan. Kemudian untuk masuk ke dalamnya sendiri, namanya kita kan begitu masuk ke bangunan tertentu, kadang kita pakai kendaraan nih, kadang kita pakai jalan kaki. Nah, pakai kendaraan ini juga kan kita harus bidireksional, ya kan? Namanya. Kalau di mall-mall itu kan kita mau masuk, ada entry sign. Entry sign itu posisi di mana diarahkan bahwa kendaraan itu harus masuk. Ada no entry juga kan, entry sign atau no entry, nggak boleh masuk tuh. Nah, itu penggunaan atau pengarahan kendaraan. Kemudian di dalamnya juga ada motoris wayfinding. Kita masuk ke dalam drop off bullying, itu juga drop off sign, stand. Jadi macam-macam ya sebetulnya, banyak banget ya kegiatannya. Ada kalau kita hitung itu sampai 25 orang, banyak. Kalau memang bangunannya mixed use, banyak fungsi. Tapi kalau untuk single ya hanya beberapa bagian yang penting yang harus diadakan supaya penggunanya itu merasa semuanya itu, ya kalau di luar negeri itu nggak ada yang bertanya ya gitu, tradisionalis ini di mana kan? Cukup ya. Udah jelas gitu. Oke. Jadi secara tipologi metodenya signet itu ada 3. Satu yang hanging, yang menggantung. Kalau kita ada di mall gitu ya, kita begitu masuk mau cari tenan atau mau cari yang paling sering kan restroom, ya kan? Kemana nih? Orang nanya ke sapam gitu. Padahal di hanging itu udah terjelas tuh ada petunjuknya. Kalau kita telah gitu ya, tanpa kita sadari, ini yang signet gitu. Padahal itu jadi di ceiling hanging itu tertera level, tertera tenannya, direksional tenannya, bahkan yang paling sering dicari adalah restroom. Karena kan kebutuhan itu ada. Betul sekali. Kalau tidak salah ada 4 ya, kalau nggak salah ada wall sign, kan hanging, lalu standing, sama window. Ya, window graphic design. design. Standing itu kan bisa di eksterior tadi kita sebutin. Kalau yang di interior rata-rata memang mounted. Apa perbedaannya Pak signet arsitektur dengan signet interior? Perbedaannya apa sih Pak? Sebetulnya kalau arsitektur itu lebih ke eksterior. Oke. Seringnya adalah mereka seringnya bentuk signetnya itu kalau di eksterior kita support dengan lighting ya. Dan skala proporsi tingginya juga kita harus standar. Iya, ada aturan baru nggak atau ada regulasi yang mempunyai mungkin aturan SNI atau bagaimana, ada nggak sih seperti itu? Sebetulnya kalau dari kita punya standar desain ada. Apa standar yang sudah dibuat peraturan atau hanya standar perusahaan konsultannya? Sebetulnya habitnya ya. Jadi ketika kita di kendaraan
maka catchingnya atau level mata kita memandang kan harusnya ada standar gitu kan. Oh, ini harus 1,6 misalnya, 1,8. Kemudian ketika kita berada di seberang jalan, maka harus kita sesuaikan juga dengan pandangan kita yang posisi melihatnya. Berarti lebih tepatnya memposisikan proporsi ya, proporsi. Ya, kembali ke arsitektur ya. Berarti memang basicnya tuh arsitek guys. Jadi teman-teman kalau pengen hobi dengan desainnya jangan ragu-ragu untuk masuk ke dunia arsitektur ya, atau kuliah arsitektur. Lalu apalagi Pak ya kira-kira yang bisa memberikan informasi terkait masalah hubungan dengan SciNet, yaitu saya kenal dengan Pylon itu salah satu SciNet juga atau bagaimana? Jadi Pylon itu satu contoh dari SciNet standing exterior. Dia untuk menempatkan tenan-tenan. Jadi kalau di mall itu kan rata-rata tenan yang kotak tenan itu yang besar-besar, mereka minta di display buat reklame, buat marketing mereka gitu kan. Oh gitu. Dan dia posisinya di paling depan ya? Paling depan, pinggir jalan. Maksudnya bukan di paling depan, di pinggir jalan yang dilewati beberapa kendaraan di. Ada aturan nggak sih Pak dari jarak jalan harus berapa meter? Biasanya peletakannya itu di pedestrian, di couplingnya dia ya. Oh gitu. Bukannya di batas apa di mana? Ya di batas area dia. Batas area dia. Kalau kita main keluar ya pasti kena peraturan Pemda gitu. Oh gitu. Tapi kalau umpama pas di batas ya tidak kena ya. Kalau di bangunan kan GSB, ya kan. Nah kalau di Pylon tersebut itu apa namanya? Nggak ada. Apa bagaimana? Rata-rata sih batas guideline apa gitu. Outline. Iya outline-nya si coupling kan dalam rencana arsitektur pasti outline-nya itu ada posisi landscaping. Nah, ya kan area landscape. Nah itu rata-rata dari perencanaan landscape juga selalu ada dimensi atau luasan yang harus ditetapkan kan. Berarti kalau kita bicara masalah tekniknya, berarti kita juga harus mengerti itu terkait masalah bahan yang harus digunakan ya supaya untuk tahan. Ya kalau bicara soal detail kayak gitu bisa lama waktunya. Bisa lama ya. Nanti bicara soal globalnya. Oke. Jadi kalau di mall itu ada tadi sebutin ada Pylon, kemudian display market juga seperti banner tuh. Banner ada di antara area pedestrian, area dalam coupling itu dengan batas jalan. Nanti mungkin teman-teman kita coba akan masukkan juga desain salah satu desain yang mungkin salah satu SciNet itu seperti apa yang dimaksud kita pembicaraan kali ini ya. Dan sama lagi terkait masalah warna Pak. Warna itu apakah memang ada regulasi tersendiri juga atau bagaimana? Ya, jadi dalam desain arsitektur desain SciNet jadi arsitektur lah ya, masih kaitan ya. Jadi SciNet itu dalam ngedesain ya salah satu ambil filosofisnya juga dari bentuk arsitektur bangunannya. Dia mau patternnya gitu, itu kan diambil diadopsi desainnya. Jadi bisa warna juga bisa, tapi memang nggak selalu orientif warna harus mengikuti karena dilihat dari ambience bangunannya, ambience interiornya, cocok nggak gitu loh dimasukkan. Dan yang menentukan adalah klien. Jauh lagi saudara-saudara kita selalu klien yang kita presentasi juga presentasi konsep begini klien biasanya butuh opsi pasti nanti ini berikan beberapa opsi kemudian dari situ di review minta feedback ya gitu deh. Tapi makanya juga dianalisa atau di review oleh tim ahli juga. BOD itu kan orang pintar semua. Iya. Kan? Dan mereka juga punya disiplin masing-masing ilmu. Jadi kita juga nggak melulu ya kalau kita sebutin klien itu yang kuasa, tapi yang megang finally ini putusan. Tapi juga mereka juga punya diskusi internal yang banyak pertimbangan, banyak aturan yang harus ini putusannya seperti itu.
Kan saya pernah juga baca selain Saint ada Saint Paul ya, Saint apa itu? Iya, Kurang Saint paham Paul. itu. Saint Paul sama banner hampir mirip-mirip lah. Hampir mirip-mirip ya. Cuma beda. Sebenarnya yang membedakan tuh apa sih kok beda-beda namanya nggak riuh gitu loh. Bilang aja banner deh selesai gitu kan. Kenapa harus Saint? Kan kasihan juga orang-orang yang mungkin agak belat bahasa Inggrisnya gitu. Enggak. Intinya sih sebetulnya dalam satu project ke project lain, ketika kita sebut banner juga itu tipikal desainnya ada beda-beda. Macam-macam lagi. Nah, jadi sampul juga, tapi biasanya standar sampul itu biasanya ya di bawahnya tiang, di atasnya baru ada bentuk signet gitu. Tapi kalau banner juga dari atas ke bawah langsung tertutup sama produksinya si signet sama ininya. Ya sebetulnya nggak melulu seperti itu gitu. Oh gitu ya Pak ya. Nah kalau boleh tahu Pak terkait masalah bentuk atau warna itu sebetulnya biasanya yang mengambil bisa dikatakan tematik atau bagaimana sih Pak biasanya umumnya? Tadi saya bilang bahwa desain itu juga ngambil dari desain arsitekturnya. Desain arsitektur. Bentukannya, tematiknya, patternnya, konsep arsitekturnya juga. Dan bagi tren sekarang memang pattern yang mastercard itu. Mastercard ya. Dalamnya lighting nyala, backlight ya. Kalau kita lihat beberapa contoh di Jakarta, mereka juga bikin mall baru dengan fasilitas mixed use itu. Mana ada hotel, ada office. Masing-masing fungsi juga ya? Punya patternnya. Jadi khusus di mall patternnya ini Pak, mereka kan dari tim grafiknya Principal udah punya. Kita sebagai tim konsultan saya juga mengaku itu nggak bisa. Intinya ada regulasinya semuanya gitu. Ada patternnya setidaknya kita ngambil pasti. Yang dimana kita selalu mendesain itu harus berdasarkan informasi dan data guys ya kan? Jangan lupa teman-teman yang memberikan komentar pertama akan mendapatkan hadiah t-shirt ya. Cantumkan nomor handphonenya, jangan lupa alamat yang lengkap. Kita akan bagi-bagi t-shirt Arsika Design. Lalu apalagi Pak kira-kira yang bisa kita ceritakan pada teman-teman? Ini agak sedikit menarik karena memang bisa dikatakan mungkin minim informasi ya terkait masalah signet itu. Ya sebetulnya kalau melihat skop pekerjaan signet rata-rata sih memang untuk saya bilang itu skala besar. Skala kecil tuh bangunan yang single fungsional kayak misalnya cuman mall doang gitu kan. Yang paling dibutuhkan juga signet sedikit. Atau sekolah aja, sekolah kok gitu kan. Butuh sana paling yang pintu masuk harus masih simpel gitu kan. Lihat aja sih simpel ya Pak. Tapi sebetulnya kan itu Pak menggabungkan 3 bidang. Iya, 3 fungsi. 3 bidang, arsitektur, desainer, sama grafis ya. Iya. Jadi kita juga harus pandai-pandai. Jadi kalau di menguasai itu. Bidang signet yang kita geluti, ketika masuk ke logo, ke bentukan pattern itu masuk ke grafik. Dengan desainnya, kemudian masuk ke bentukan signet, ada desain signet lagi. Mereka support support yang basicnya adalah arsitektural, kaitan struktural, warna, semuanya ya. Sampai ke listrik juga ya. Yang nggak ada cuma glamping doang kayaknya sih. Pembangunan sekilas saja sih supaya air tidak merusak masuk. Oke. Itu aja sih supaya laron atau hewan tuh yang di dalam tuh nggak masuk ke dalam signet. Kalau bisa anti hujan. Ya kan? Biasanya tinggal taruh cabai sama bawang itu kan yang paling sering sih aja sih yang ketika lokasinya di pantai. Di pantai? Ada apa kesulitannya? Perbedaannya apa di material marine wood. Jadi anti itu ya? Anti karat ya? Anti karat yang ada di apa sih bahasa ini? Jadi kalau kita finishing itu marine coating. Yang artinya dia bisa tahan terhadap cuaca pantai, bukan karena air lautnya. Pasti kelembapan sama ini kan maksudnya posisi di pinggir pantai atau di air laut? Resort, oke.
Klien kan pasti udah warning dulu dari awal, Pak, ini kita di pantai. Memang beda kan antara iklim yang pantai sama darat, beda ya. Anginnya, kelembapannya, garamnya. Itu ada perhitungan tersendiri atau bagaimana? Prinsipnya Bisa sih, kasih tips lah buat kita yang masih awam. Kita harus Coba dulu lah ya, berjemur di situ. Berkarat apa tidak? Gosong-gosong deh. Ya, prinsipnya gitu sih. Dari arsitektural, ketika ngebangun bangunan di pantai, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Betul sekali. Ya, korosi lah, lahan cuaca lah, putingnya harus beda gitu. Itu kasus yang paling sulit ya? Atau Enggak. ada pengalaman yang menarik nggak kira-kira ketika kita Bapak membuat sebuah kasus di mana ya, atau ada pengalaman menarik nggak? Yang menarik ya itu yang kompleksitas, bahasanya tuh agak jelimet gitu lah. Jadi ketika ini fungsinya di area mall misalnya, Di area ternyata mall. bersinggungan atau combine sama apartemen. Sirkulasi. Iya, sirkulasi areanya lah. Ini harusnya masuk ke skopnya apartemen nih gitu. Berarti itu melibatkan manajemen building juga ya? Ya semuanya. Rapat mulu dong ya? Kerjaannya rapat. Kerjaan kecil juga rapat. Apalagi yang gede, itu sih udah standar lah. Kita main di konsultan atau kontraktor, Iya. itu biasa. Tapi saya sih ada sedikit agak membingungkan Pak ketika mungkin kita bikin set yang besar yang mungkin di sebuah gedung outdoor yang besar, itu cara memproporsikannya itu bagaimana ya? Karena kan berbeda ukuran antara ketinggiannya seberapa, 1/10 atau berapa gitu radius jarak pandang, ketinggian tergantung bangunannya. memandang di mana kan gitu. Nah, jadi ketika ada satu bidang atau satu bangunan dia berdiri di tengah kota atau di posisi mana, kan pasti owner atau klien melihat, jangan klien di awal perencanaan arsitektural mereka udah ngebayangin nih bahwa view yang terlihat dari jalan sini, dari jalan sini udah dianalisa terlebih dahulu. Gitu ya. Jadi dari situ udah ini pasti posisi yang eye catching atau yang levelnya kelihatan yang bagus, yang strategis diposisikan di situ ya. Itu juga akan tektokan prosesnya, review berapa kali. Selalu lah, tapi yang jelas jangan sampai ngedumel ya kalau revisi. Udah siap dari mulai kita Lahir batin. ya, kuliah dulu kita kan Udah terbiasa. oh iya, sama dosen dicoret-coret revisi lagi. Biasanya sekarang kemana Pak? Nah, dosennya ada hilang kabar ya. Murid durhaka ini namanya. Kita emang dari tempat ya, mental kita. Iya sih, memang beda ya mental arsitek itu ya. Iya, siap. Ya saya sih ngasih gambaran Signet yang globalnya aja lah ya. Ya. Dan nanti pasti kita akan kulik lagi teman-teman yang lebih detailnya, itu mungkin lebih spesialisnya lagi. Kita akan undang mungkin salah satu teman lama juga kok. Oh gitu ya. Iya. Ya praktisi atau yang sering berkecimpung di Signet kan juga banyak. Jadi ibarat kata kan mabok aja mabok Signet ya Pak. Mabok Signet. Udah terlatih gitu kan. Mabok Signet. Mabok Signet. Ini muntahnya kan. Berarti ini dong besi-besi wah ya. Kacau Pak. Enggak sih, mabok sih enggak, cuman mungkin ini ya mabok gitu. Udah hatam Pak sama lah, udah ada hatamnya ya. Dan kita juga sama, aspek itu juga lebih ini. Lalu saya mau tanya Pak, tentu dong perlakuannya berbeda ketika kita membuat sebuah warna dipertimbangkan dari segi aspek, mungkin kalau ketika siang seperti apa, malam seperti apa, lightingnya pun juga ya. Ya. Nah. Saya jadi ingat pengalaman saya waktu saya garap Bang. Salah satu Bang. Jadi mereka punya color branding atau ini kalau corporate-nya itu warna orange. Biru sama orange itu selendang gitu ya. Warna atas logonya. Ketika kita pilih pakai stiker ketit lagi. Stiker yang kita pilih itu ada warna yang sudah ditetapkan mereka produksi massal gitu. Standarisasi. Iya, mereka punya katalog yang
warna dan tipenya sudah disediakan, sudah dipabrikasi ya, maksudnya udah Custom dia juga pun ke pabrikasinya enggak bukan custom, mereka udah jual pasar seperti itu. Nah, kita punya karena warna kan corporate, nggak sesuai sama mereka kan. Iya. Akhirnya kita custom atau print out, print out langsung warna sesuai dengan warna corporate. Lagi gelap sama, lagi terang turun warnanya. Seru kan? Pengaruh juga. Pengaruh. Terus ngakalinya gimana? Ngakalinya bisa kita tambah, kita turunkan grade warnanya. Atau bisa di double. Atau di double. Di double. Iya. Kalau di double nanti jadi gelap dong Pak kalau siang. Artinya yang di double-nya kita mudahi. Misalnya, terus dalamnya lebih tua. Itu kita sering ngalamin kayak gitu. Serunya di situ sih, memang nggak wah ini color corporate-nya begini nih. Dan itu tidak ada standarisasi lagi. Kita benar-benar harus mengulik ya. Trial error. Itu pun kita bikin mock up dengan lampu nyala, kita presentasi ke owner, rapat lah ya, rapat koordinasi. Datang nih Pak, begini set. Wah, sesuai ya. Motiin, wah kok nggak sesuai lah. Itu pun juga nanti kasusnya beda lagi kalau mama dicobanya di outdoor. Oh iya. Lain lagi ya? Tapi rata-rata di outdoor. Oh di outdoor, oke. Kalau di indoor rata masalah seperti itu jangan temuin sih. Oh gitu ya Pak. Mereka nggak pakai lampu biasanya karena memang di spot lighting interior kan memang udah banyak. Jadi mereka nggak perlu direct langsung nggak perlu lighting panelnya. Itu langsung dari ceiling atau dari flooring bisa. Waduh, menarik banget sekarang obrolan kita ini. Lumayan lah. Ya. Daripada ngomongin orang ya Pak ya. Iya. Ini ngomongin kerjaan ya Pak ya. Santai aja. Tapi gimana Pak? Sibuk kerjaan atau bagaimana? Ya, karena masih masa PSBB transisi ya, akhirnya jam kita juga berkurang lah. Tapi memang ada bisa bikin konsultan juga itu ya? Oh iya bisa. Bisa ya, ada ya. Kalau masuk ke kategori apa itu Pak? Konstruksi apa artwork atau apa itu untuk secara legalitasnya juga? Iya konsultan ya. Konsultan signage itu. Jadi awalnya mungkin biasanya juga grafik ya. Oke. Karena memang rata-rata orang juga desainernya awalnya dari grafik. Walaupun basic arsitektur juga bisa juga. Teman-teman di tempat kita bekerja sih Siap. Jurusannya grafik di sekolahnya gitu. Walaupun experience-nya akhirnya Berarti nggak ada jurusan STM ya Pak ya? Kasihan STM nih Pak. Ada juga sih STM yang mungkin jatuhnya ke drafter. punya pengalaman, terus juga diterusin jenjang kuliahnya. Ada satu juga. Kayak gue nih, Kayak lu. gitu. Ya. Mengingat masa lalu. Jadi Betul. Pak Rendra ini dulunya adalah senior saya, yang dimana saya ditempa sama beliau ini. Kalau salahnya ditabok pipi saya. Jadi luar biasa ini, udah lama tidak berjumpa, akhirnya ketemu, kebetulan ada konten ini ya sekalian aja kita bagi-bagi informasi sama teman-teman ya. Jangan lupa ya teman-teman, bantu kami untuk klik like, share, and subscribe agar channel ini semakin berkembang lagi Pak. Iya, betul. Kebetulan waktu kita hanya mungkin sekitar 30 menit Pak. Jadi mungkin cukup sampai di sini. Mudah-mudahan informasi Pak Rendra juga bisa menghibur teman-teman dan memberikan informasi yang positif tentunya Pak Rendra ya. Nanti jangan kapok Pak. Kita undang lagi. Kita akan bahas apa lagi ke depan ini? Ya lihat dari kebutuhan kita mesti bahas apa aja. Oke siap Pak. Yang jelas sih bukan bahas masalah duit kan. Pendapat boleh, tapi pendapatan beda-beda. Siap. Hormat Pak. Yang begitu. Aduh. Terima kasih loh Pak Rendra sudah meluangkan waktunya ke tempat kami. Siap. Mudah-mudahan cerita ini bisa berguna ya buat teman-teman. Ya, sebetulnya simpel aja sih saya menjelaskan yang makro yang global. Nanti mungkin kita akan perdetail lagi. Nanti ada yang lebih secara penjelasan lebih enak gitu, mungkin lebih master ya. Lebih detail. Lebih master. Master bedroom. Karena ya rata-rata nyebutnya master bedroom. Kelar-kelar kita ini. Arsitek begitu semua.
nggak senior, nggak junior, ngikutin master bedroom. Kacau, karena itu salah satu maboknya seorang arsitek begitu. Kalau master bedroom layout pasti ada bataan sampai batuk guys. sip. Ya udah teman-teman, cukup sampai di sini. Terima kasih. Tonton video selanjutnya. Jangan lupa ya. Selamat malam dan sampai jumpa. Tush.